Oke, hari ini kita akan membahas soal TO TKA di Pora Bantul mata pelajaran IPA paket A. Yang pertama, ini tentang bintang laut yang unik. Ini ada bintang laut. Bintang laut ini punya kemampuan untuk melepaskan lengannya ketika diserang predator. Jadi salah satu ciri makhluk hidup ya, yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Nah, sekarang kita lihat di pilihan ini yang kira-kira fenomena mana yang sesuai atau mirip sama ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 1 ini. Ya, kita cek dulu yang nomor 1. Ikan berenang menjauh saat ada predator mendekat. Ini juga merupakan peka terhadap rangsang, tapi dia bukan pengelabuhan. Kalau ini kan mengelabuhi musuh ya. Kalau ini bukan mengelabuhi musuh, jadi dia kurang sesuai. Yang kedua, cumi-cumi mengeluarkan tinta ketika terancam. Nah, cumi-cumi ini mengeluarkan tinta untuk mengelabuhi musuh. Dia termasuk contoh peka terhadap rangsang. Sesuai ya, jadi untuk nomor 2. Sekarang kita cek lagi yang nomor 3. Tumbuhan mengeluarkan tetes air di pagi hari. Ini kurang sesuai ya, karena dia tidak mengelabui musuh. Ini termasuk salah satu metabolisme, yaitu ekresi ya. Nah, yang keempat, cicak memutuskan ekornya. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri untuk mengelabui musuh ya, peka terhadap rangsang. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut untuk nomor 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk bagian klasifikasi makhluk hidup ini, kalian harus tahu ada bagian-bagian klasifikasi makhluk hidup. Ada 5 kingdom. Yang pertama ada Monera, kedua Protista, yang ketiga ada Fungi, kemudian ada Plantae, dan ada yang terakhir Animalia. Nah, ini merupakan contoh klasifikasi makhluk hidup bagian yang Animalia. Sekarang kita lihat di sini, ada cacing tanah, ada pongpongan, kemudian ada gurita, dan ada kaki seribu. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, Animalia itu klasifikasi makhluk hidup yang pertama kita bagi menjadi 2, ada vertebrata sama arvertebrata. Untuk vertebrata kita cukup ingat ada 5 jenis, ada Pisces itu ikan, amfibikata, reptil ular-ularan, aves burung, mamalia. Nah, ini cukup mudah untuk dihafal. Kemudian untuk yang avertebrata ini kita punya banyak bagiannya. Yang pertama ada porifera. Oh iya, avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau yang vertebrata ini bertulang belakang. Yang avertebrata ini yang pertama adalah porifera. Yang kedua adalah coleanthata atau bagian ada ubur-ubur, anemon laut, dan lain-lain. Yang ketiga ada vermes atau cacing. Nah, ini kalau kita lihat yang nomor 1 ini termasuk kelompok vermes. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian yang keempat ada moluska. Moluska itu adalah hewan lunak. Kalau kita lihat di sini, salah satu jenis-jenis moluska adalah ada kerang, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Nah, ini termasuk jenis moluska. Nah, sekarang kita lanjut. Ada echinodermata, di mana echinodermata ini adalah hewan yang memiliki kulit duri. Contohnya ada binatang laut, bulu babi, dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok lain kita lihat di sini, ini ada arthropoda. Arthropoda ini, satu kelompok arthropoda ini kita bagi-bagi lagi. Arthropoda ini adalah hewan yang memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas. Contohnya yang pertama ada insekta. Insekta itu adalah hewan-hewan yang punya jumlah kaki 6 atau kita sebut dengan serangga. Itu yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua, kita lihat di sini ada Myriapoda atau kaki seribu. Oh, berarti kita tahu kalau untuk hewan keempat ini adalah masuk dalam kategori arthropoda. Di mana dia masuk ke kelas Myriapoda.
atau kaki 1000. Sekarang kita lihat untuk gambar yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita lanjutkan lagi yang tadi. Ini ada Aracinida atau laba-laba. Kemudian yang terakhir ada Crustacea atau kelompok udang-udangan. Sekarang kita lihat ini, pongpongan ini masuk ke dalam kelompok Crustacea atau udang-udangan. Jadi ini masuk ke golongan Arthropoda juga. Di mana dia masuk ke kelas Crustacea. Jadi kalau kita lihat hubungan kekerabatan yang paling dekat itu siapa? Ya, nomor 2 dan nomor 4, di mana mereka sama-sama masuk ke kelompok Arthropoda. 2 dan 4C. Oke, untuk soal yang ketiga ini adalah materi sifat zat dan perubahannya, yaitu kita tahu kalau perubahan itu ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Bedanya untuk perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau dapat kembali ke wujud semula. Contohnya apa? Ini ada air menjadi uap, terus kemudian dari air bisa mendidih, membeku, melebur, menyublim, dan lain-lain. Atau kita lihat ini masuk ke dalam siklus air. Kemudian yang kedua ada beras menjadi tepung. Ini karena perubahan ukuran. Hanya perubahan ukuran. Jadi dari besar menjadi kecil. Kemudian dari wujudnya emas dibentuk itu kan dari wujudnya misalkan kotak menjadi berbentuk sesuatu. Kemudian nasi menjadi bubur, itu juga dari nasi bentuknya masih bentuknya bulat-bulat, dia jadi campur air jadi lembek dan lain-lain. Ini masuk ke perubahan fisika. Kemudian untuk perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke wujud semula. Contohnya ada pembakaran, pembusukan, perkaratan, atau korosi, fermentasi, susu berubah menjadi keju, dan lain-lain. Ini contohnya ada ketela menjadi tape, ini masuk ke proses fermentasi. Kemudian sampah organik menjadi kompos, ini masuk ke pembusukan atau fermentasi juga bisa. Kemudian kayu menjadi abu. Kemudian minyak terbakar timbul asap, ini mirip ya. Kemudian sumbu lilin menjadi lebih pendek, ini juga pembakaran. Ketika ini masuk ke pembakaran. Kemudian buah yang berubah warna ketika diiris. Jadi biasanya kalau kita mengiris apel lama-lama akan menjadi gelap, itu proses oksidasi di mana buah bereaksi dengan oksigen, kemudian buah yang ada di pohon itu dari warnanya misalkan hijau jadi dia berubah menjadi kuning. Itu juga merupakan proses perubahan kimia. Sekarang kita lihat simak untuk yang nomor 3. Ini ada sape tingkong, tape singkong. Oke, kita lihat proses pembuatannya, kita cek satu-satu. Ini yang ditanyakan adalah perubahan fisika. Oke, sekarang kita cek ya. Yang pertama, panaskan air dalam panci lalu kukus singkong sampai matang. Nah, di sini ini merupakan perubahan kimia, bukan fisika. Berarti benar apa salah? Salah. Kenapa kok dia masuk ke perubahan kimia? Karena di sini butiran pati itu ketika direbus dia akan menyerap air kemudian membengkak. Di sini struktur kristalinnya pati menjadi rusak. Kemudian dia yang awalnya dari padat dia menjadi atau keras dia menjadi lunak. Nah, itu merupakan salah satu contoh proses perubahan kimia yang kemudian dia akan menjadi gel lunak yang mudah dicerna. Jadi ini salah ya. Yang kedua, mengupas singkong kemudian memotong, ini dia dari bagiannya besar menjadi kecil. Jadi ini merupakan perubahan fisika, benar ya. Untuk nomor 3, hancurkan 2 keping ragi sampai benar-benar halus. Ini juga perubahan fisika karena perbedaan ukuran dari yang awalnya besar 2 keping menjadi kecil. Jadi benar. Yang keempat,
Simpan wadah di tempat kering, gelap, dan suhu ruang selama 2-3 hari. Ini merupakan proses fermentasi, di mana ini masuk ke perubahan kimia, bukan fisika. Jadi ini salah. Kalau kita lihat, jawaban dari pernyataan-pernyataan berkaitan dengan perubahan fisika adalah yang pertama salah, kemudian benar, benar, dan salah. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Kita analisis ya ini. Unsur atau senyawa ya. Nah, jadi kita untuk materi ini kalian harus tahu bisa membedakan mana unsur, mana senyawa. Nah, di sini kita tahu untuk bagian partikel zat ini ada atom, ion, dan molekul. Untuk atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Nah, atom ini bisa membentuk suatu ion. Nah, ion itu adalah atom yang tidak netral. Ada ion negatif dan ion positif. Sekarang kita masuk ke bagian molekul, karena kita membahas unsur atau senyawa ini di bagian molekul ya. Nah, molekul ini kita bagi menjadi dua ya. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Kita lihat di sini. Jadi, molekul itu adalah gabungan beberapa atom yang membentuk zat tertentu dan dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Sekarang kita lihat di sini. Molekul unsur adalah molekul yang hanya terdiri dari satu jenis unsur atau satu jenis atom. Kalian ada tabel periodik unsur? Nah, di situ ada ya macam-macam unsur yang ada di dunia. Yang pertama kita lihat ini ada O3 atau kita sebut dengan ozon. Ozon ini terdiri dari 3 buah atom oksigen. Dia adalah oksigen yang sama, makanya dia masuk ke dalam unsur. Yang kedua adalah H2. Dia merupakan gabungan dari 2 atom hidrogen. H ditambah H. Makanya dia masuk ke golongan molekul unsur. Sekarang kita masuk ke molekul senyawa. Kalau yang molekul unsur itu terdiri dari satu jenis unsur, yang kalau senyawa itu 2 jenis atau lebih. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh yang senyawa adalah ada H2O. Kalau kita lihat H2O itu adalah gabungan dari hidrogen dan oksigen, H dan O, maka dia termasuk senyawa karena lebih dari satu unsur. Yang kedua adalah CO2, karbon dan oksigen, dia juga senyawa. NH4 dia juga senyawa. CHO itu juga senyawa karena gabungan dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekarang kita lihat di soal sini, kita simak. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah kita cek satu-satu. Yang pertama, hidrogen dan oksigen penyusun air merupakan contoh unsur. Bukan ya. Hidrogen dan oksigen itu gabungan atom yang beda jenis, sehingga dia untuk menyusun air, dia merupakan contoh senyawa, bukan unsur. Maka jawaban yang pertama salah. Yang B, NaCl merupakan contoh senyawa yang tersusun atas natrium dan kalsium, bukan kalsium, tapi klorida. Natrium klorida, bukan kalsium. Jadi yang nomor B juga salah. Yang ketiga, garam dapur merupakan contoh unsur karena tersusun oleh 2 unsur saja. Garam dapur NaCl bukan unsur, tapi dia senyawa. Yang keempat, gula pasir adalah contoh senyawa yang tersusun atas kurkum, hidrogen, dan oksigen. Bukan kurkum, tapi karbon. Jadi untuk jawaban yang benar kok nggak ada ya? Hidrogen dan oksigen penyusun air. Oh iya, kalau kita cek nomor 1 berarti dia bisa benar kalau yang dibilang itu adalah bagian hidrogen dan oksigennya ya, bukan H2O-nya. Kalau hidrogen dia unsur, oksigen dia juga unsur ketika belum bergabung. Jadi jawabannya bisa A. Oke, kita lanjut untuk soal yang kelima. Ini adalah soal tentang bagian sel hewan. Jadi bagian sel
itu ada dua ya, ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Nah, kalian harus tahu bagian-bagiannya. Kalau kita lihat di soal ini, bagian-bagiannya yang kalian harus hafal. Kalau untuk perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan, itu juga kalian harus tahu ya. Kalau sel tumbuhan itu punya namanya dinding sel yang ada di bagian paling luar, sedangkan sel hewan itu tidak punya, langsung membran sel. Kemudian kalau kita dekatkan lebih dekat lagi, kita tahu kalau sel hewan itu ada bagian yang di paling tengah itu namanya nukleus. Nukleus fungsinya untuk apa? Nukleus itu untuk mengontrol semua aktivitas sel. Ini seperti halnya otak. Yang ini jadi nomor 3 itu adalah bagian nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu ada lekuan-lekuan ini. Ini disebut juga dengan RE. RE itu ada dua macam ya, ada RE halus sama RE kasar. RE halus itu adalah RE yang ada titik-titiknya. Fungsinya buat apa? RE kasar, maaf. RE kasar itu adalah bagian lekuk-lekukan yang sangat dekat dengan inti dan dia terdapat titik-titik. Fungsinya adalah untuk sintesis protein. Kemudian yang nggak ada titik-titiknya disebut juga dengan RE halus. RE halus fungsinya buat apa? Untuk sintesis lemak atau lipid. Jadi RE halus dan RE kasar itu fungsinya berbeda ya. Dan ini fungsi-fungsinya juga harus dihafalkan. Untuk yang selanjutnya, untuk nomor untuk yang lebih luar lagi yang bentuknya seperti RE itu ada badan Golgi. Ciri-ciri perbedaan antaranya RE sama badan Golgi adalah kalau untuk RE itu dekat sama inti dan badan Golgi dia lebih dekat sama membran sel yang bagian luar ya. Jadi kalau kita lihat nomor 4 dia adalah badan Golgi. Untuk nomor 1 itu adalah RE atau retikulum endoplasma. Untuk nomor 2 yang bentuknya seperti sandal, ini adalah nukleus. Ini adalah mitokondria. Oh ya, kalau untuk sel tumbuhan itu ada bagian sel yang dia mirip seperti mitokondria. Itu adalah kloroplas. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kadang-kadang kalau soalnya hitam putih itu hampir mirip. Jadi bedanya kalau untuk mitokondria itu bentuknya ada lekuk-lekukannya seperti ini. Ini adalah mitokondria. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Berupa ATP atau adenosin trifosfat untuk aktivitas makhluk hidup. Yang kedua adalah untuk kloroplas, bentuknya hampir mirip tapi dia tersusun atas kayak piringan-piringan koin seperti ini. Dia fungsinya adalah untuk fotosintesis. Yang fotosintesis itu hanya dilakukan oleh tumbuhan, makanya sel hewan tidak ada kloroplasnya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita cek jawaban untuk nomor 5. Nomor 1, nomor 4 adalah badan Golgi. Benar nggak nomor 4 adalah badan Golgi? Benar sekali. Nomor 3 adalah nukleus. Benar nggak? Benar. Nomor 2 adalah retikulum. Benar nggak nomor 2 retikulum? Bukan, dia adalah mitokondria. Jadi ini salah. Nomor 1 adalah mitokondria. Bukan ya, nomor 1 adalah RE. Makanya dia salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjut untuk bahas soal nomor 6, yaitu di sini ada batang tumbuhan. Di bagian batang tumbuhan ini kita lihat bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama ada A, ini adalah epidermis atau bagian terluar dari tumbuhan. Untuk bagian yang kedua, yang B, ini adalah bagian tumbuhan yang dinamakan phloem. Phloem fungsinya buat apa? Untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Yang bagian yang C, ini adalah kambium. Kambium fungsinya
untuk terjadinya pertumbuhan sekunder batang. Jadi ada bedanya tumbuhan yang memiliki kambium sama enggak, yaitu untuk tumbuhan yang memiliki kambium dia cenderung bisa lebar, yang melebar besar dan ada lingkaran tahunan. Oke, untuk bagian yang D, ini adalah bagian yang dalam ya, itu adalah silem. Silem fungsinya buat apa? Silem itu fungsinya untuk mengangkut air. Dan mineral dari tanah. Oke, untuk bagian yang lain kayaknya tidak ada masalah. Jadi kita langsung aja cek 1 sampai 4. Untuk nomor 1 sebagai pelindung bagian dalam batang tanaman itu adalah fungsi dari epidermis. Epidermis ditunjukkan oleh gambar nomor A. Yang kedua, tempat terjadinya pertumbuhan sekunder batang. Di sini pertumbuhan sekunder terjadinya di mana? Di kambium. Kambium terjadi di bagian yang C. Kemudian untuk nomor 3 yaitu mengedarkan hasil fotosintesis. Itu adalah fungsi dari floem. Floem ditunjukkan oleh nomor B. Kemudian yang keempat, mengangkut air dan zat hara dari tanah ke daun itu adalah fungsi dari silem. Silem ditunjukkan oleh bagian D. Maka di sini jawabannya adalah 1A, 2C. 1A, 2C, 3B, 4D. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal selanjutnya adalah ada cacing isopoda. Dia itu hidup di mulut ikan sebagai parasit. Ketika kita berbicara soal parasit, berarti dia itu merugikan ikan. Jadi ini tinggal kita baca aja di sini, si parasit itu merugikan ikan di mana dia sifatnya adalah parasitisme. Di mana ikan itu tidak mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kerugian, tetapi si cacing ini dia mendapatkan keuntungan, yaitu memperoleh darah gitu dari ikannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pilih jawaban yang paling tepat. Yang A, memperoleh keuntungan sama seperti ikan laut. Tidak ya, di mana ikan tidak memperoleh keuntungan. Yang kedua, menyedot darah sedangkan ikan laut mengalami kerugian. Ini benar. Yang C, mendapatkan makanan sedangkan ikan laut tidak berpengaruh. Bukan tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh dia masuknya ke komensalisme. Seperti anggrek seperti itu ya. Dan dia bukan tidak berpengaruh tapi dirugikan. Yang bagian D, memberikan rumah dan membantu ikan laut mendapatkan nutrisi. Bukan ya, ikan tidak mendapatkan nutrisi dari si cacing. Jadi jawabannya salah. Jadi jawabannya paling tepat adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya yaitu nomor 8. Nomor 8 itu mengenai hutan gundul. Jadi ada namanya illegal logging atau penebangan hutan secara liar. Di sini kita tahu kalau hutan itu sebagai paru-paru bumi di mana dia bisa mengikat oksigen bebas, mengikat karbon dioksida bebas di udara, kemudian dia gunakan untuk fotosintesis, kemudian dia menghasilkan oksigen. Jadi kita cek satu-satu upaya yang paling tepat untuk menanggulangi dampak illegal logging. Illegal logging tadi penebangan hutan liar. Yang paling tepat mana? Kita cek satu-satu. Yang A, melakukan reboisasi dan penerapan sistem tebang pilih. Ini bisa ya. Yang kedua, menebang lebih banyak pohon. Menebang lebih banyak pohon. Ini kayaknya tidak sesuai ya. Yang C, membiarkan hutan gundul. Ini juga negatif. Yang D, membuka lahan baru untuk perkebunan agar hutan bekas tebangan menjadi subur lagi. Tidak ya. Buka lahan justru akan memperparah keadaan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A.
Oke, kita lanjut. Untuk nomor 9 itu adalah soal tentang sistem gerak pada manusia, yaitu kerjasama otot dalam gerak. Dalam kerjasama otot gerak ini ada namanya gerak antagonis atau gerak berlawanan, kemudian gerak sinergis atau gerak yang searah. Contoh dari gerak berlawanan itu adalah ketika kita menekuk dan meluruskan tangan kita. Ketika kita menekuk, itu bagian yang atas tangan ini adalah bagian namanya bicep. Bicepnya berkontraksi ketika kita menekuk. Dan tricepnya relaksasi. Dia berlawanan. Ketika bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Kemudian untuk ketika kita meluruskan tangan, itu bagian di sini. Ini bicepnya yang awalnya tadi kalau menekuk itu kontraksi, di sini bicepnya relaksasi. Kemudian tricepnya itu adalah kontraksi gitu ketika kita meluruskan. Nah, gerak selain itu adalah ada gerak sinergis gitu ya, di mana kita menengadah, menengadah dan menelungkup tangan kita, dan ada gerak lainnya. Nah, sekarang kita langsung fokus saja ke soal. Untuk soal nomor 9 itu ada bagian yang awalnya itu meluruskan, kemudian kita tekuk. Nah, kerja otot apa yang terjadi di situ? Oke, kita cek satu-satu. Bicep relaksasi. Ini bicepnya nggak relaksasi, tapi bicepnya apa? Kontraksi. Sedangkan ini tricepnya gimana? Relaksasi. Sekarang kita cek satu-satu. Yang mana yang bicep kontraksi, tricep relaksasi? Itu adalah bagian yang C dan D. Jadi ini sama ini salah ya. Sekarang kita cek sendinya. Di sini yang bekerja adalah sendi engsel, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 10. Di mana makananku dicerna? Oke, ini adalah bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Di sini kita disuguhkan berbagai bagian dari sistem pencernaan. Kalau kita lihat di mulut ini yang kerja adalah enzim amilase atau petialin. Di mana enzim amilase dan petialin itu adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian untuk yang nomor 2 itu adalah lambung. Lambung itu bisa kita singkat, enzimnya adalah pereh, yaitu ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan ada HCl. Yang pertama, pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi Oke, sekarang kita bahas di nomor 10 yaitu di mana makananku dicerna. Ini adalah tentang enzim-enzim pencernaan. Di sini kita disuguhkan soal tentang urutan proses yang tepat yang dilalui makanan beserta proses utamanya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini bagian-bagiannya ada mulut, lambung, usus sama usus. Mungkin ada usus halus sama usus besar. Oke, kita urutin aja yang awal, yang paling atas itu ada namanya bagiannya yaitu mulut. Di bawahnya ada lambung. Bawahnya lagi ada usus halus.
Bawahnya lagi ada usus besar. Kalau kita urutin yang paling atas yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat enzim amilase atau petialin yang fungsinya itu untuk merubah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana atau kita sebut juga dengan glukosa. Gitu. Oke. Kemudian untuk masuk ke bagian yang kedua yaitu lambung. Oh iya, BTW di bagian mulut itu terjadi dua jenis pencernaan ya. Ada pencernaan mekanis sama kimiawi. Yang enzim ini adalah pencernaan kimiawi, yaitu menggunakan enzim. Untuk pencernaan mekanik itu menggunakan gigi. Ada pencernaan mekanik. Oke, sekarang di bagian lambung itu juga ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau untuk kimiawi, kita bisa singkat enzimnya, yaitu pereh. Apa itu pereh? Pereh kita singkat adalah merupakan singkatan dari pepsin, renin, dan HCl. Oke, yang pertama adalah pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Nah, HCl ini bukan enzim ya, tapi dia berfungsi untuk sebagai lebih mengaktifkan pepsin dan enzim pencernaan, dan juga di HCl ini membunuh kuman dan bakteri. Sedangkan untuk di usus halus, ini terdapat pencernaan, yaitu enzim pencernaan kita singkat jadi tali. Apa itu tali? Tali itu adalah tripsin, amilase, dan lipase. Untuk tripsin itu adalah fungsinya untuk mengubah pepton dari protein tadi kan menjadi pepton. Nah, pepton kita ubah menjadi asam amino. Kalau untuk amilase sama fungsinya kayak yang di mulut tadi, mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Untuk lipase itu fungsinya untuk mengubah lemak dari L ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maaf ya nggak muat. Oke, jadi ini ya ringkasannya, bisa kalian hafalkan sendiri untuk bagian-bagiannya, atau bisa juga lihat ini ringkasan di sini. Bagian-bagian dan ringkasannya ada CL, ada bagian-bagian usus halus dan usus dan juga lambung. Sekarang kita lihat di sini, kita cek satu-satu. Mulut untuk pencernaan mekanik oleh gigi dan enzim amilase. Oke, benar. Oke, ini benar. Ini salah ya. Ini salah, mulut bukan lemak. Oke, berarti kita cek yang A dan B. Lambung pencernaan protein oleh pepsin. Oke, bisa. Ini juga bisa. Yang usus penyerapan sari-sari makanan. Bisa. Ini juga bisa. Yang usus, ini misal usus besar ya. Penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Berarti jawabannya yang benar adalah B, nomor 10. Jadi juga terjadi penyerapan air ya di dalam usus besar.
Oke, kita bahas soal selanjutnya yaitu nomor 11. Di sini ada suara bunyi mengi saat upacara. Jadi di sini Andi itu sedang upacara. Nah, tiba-tiba itu wajahnya mulai gelisah dan ketika temannya memperhatikan dia mulai keringat dingin, kemudian memegangi dadanya. Nah, tak lama kemudian dia pingsan. Nah, ketika dia sampai di rumah sakit, ternyata emang Andi udah beberapa kali mengalami gejala itu. Terutama bila dia terpapar debu, udara dingin, atau sedang terlalu lelah. Di sini adalah ciri-ciri dia terkena asma. Oke. Nah, di sini kita cek, perhatikan jawaban satu persatu. Yang nomor 1, Andri menghirap gejala khas serangan asma karena ditandai dengan napas berbunyi mengi, sesak, dan wajah pucat. Oke, ini benar ya ciri-ciri dari asma. Yang kedua, yaitu Andri mengidap gejala asma, ini benar asma, karena adanya penyempitan saluran bronkus yang menyebabkan kesulitan bernafas, benar. Berarti yang jawabannya benar adalah 1 dan 2, yaitu A. Oke, nomor 12. Ini adalah sistem peredaran darah. Di sini untuk sistem peredaran darah, ini sistem peredaran darah itu ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Kalau kita ingat lagi, dalam sistem peredaran darah, kita bisa gambar di sini. Ada 4 bagian jantung. Ada bagian bilik kanan, babi, atau bilik kanan, bilik kiri, sasi, atau serambi kanan, serambi kiri. Di sini ada namanya paru. Di atasnya ada tubuh bagian atas, dan di bawahnya ada tubuh bagian bawah. Nah, fungsi dari bilik dan serambi kita singkat aja di sini. Singkatan yang selalu kita pakai yaitu bilik pom terseram. Artinya apa? Bilik memompa, kemudian terima serambi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di gambar ini, bilik itu akan memompa darah ke paru-paru. Ini adalah peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Ini adalah peredaran darah kecil. Kemudian dari serambi itu kan tadi menerima darah ya, disalurkan ke bilik, kemudian bilik fungsinya juga memompa darah kemana? Ke tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Kemudian dari tubuh atas sama bawah kita salurkan lagi ke serambi kanan. Jadi untuk peredaran darah kecil itu dari paru, kemudian ke si. Oke, sekarang kita lihat di gambar ini. Di gambar ini kita bisa tahu yang ditanyakan adalah aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Jadi bisa kita urutkan. Kalau sistem peredaran darah kecil tadi urutannya dari apa? Ba, paru, si. Jadi kita lihat bilik kanan atau ba, kemudian paru, terus si. Berarti 265, terus bisa juga kita lanjutkan ke 1. 2651. 2651 berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini adalah bagian-bagian ginjal. Kita tahu kalau untuk sistem ekskresi ada bagian ginjal itu tahapannya ada, yang pertama ada filtrasi, di mana dia filtrasi itu terjadi di glomerulus. Ini adalah bagian glomerulus. Ini glomerulus. Ini terjadinya filtrasi. Kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, itu terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Kemudian
bagian augmentasi itu terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Kemudian untuk di tubulus collectivus itu terjadi menghasilkan urin sesungguhnya itu di sini. Nah, kalau kita lihat itu bagian X. X itu jelas dia adalah glomerulus. Glomerulus fungsinya buat apa? Menghasilkan urin primer yang tidak mengandung protein. Nah, di sini berarti jika bagian X rusak, yang terjadi apa? Jelas, urin akan mengandung protein karena gagal disaring. Jawabannya adalah B. Maaf. Ini adalah B. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 adalah sistem reproduksi. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang E, terus ada bagian B, ada bagian A, C, sama D. Oke, kita cek ada 1, 2, dan 3. Yang nomor 1, tempat tumbuh dan berkembangnya janin itu adalah fungsi dari uterus. Ini uterus ya, uterus itu fungsinya tempat perkembangan janin. Berarti uterus terjadi di nomor C. Berarti yang nomor 1 itu C. Kemudian yang kedua, menghasilkan ovarium dan hormon estrogen sama progesteron. Itu adalah fungsi dari ovarium, itu adalah bagian yang B. Kemudian nomor 3 adalah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Itu terjadi di tuba falopi. Oke, itu adalah bagian yang nomor A. Berarti jawaban yang tepat adalah 1C, 2B, 3A. 1C, 2B, 3A. Jawabannya yang betul adalah D. Oke, kita lanjut nomor 15. Nomor 15 adalah pewarisan sifat. Itu adalah materi terakhir di kelas 9. Ada pewarisan sifat. Ini ada kucing Persia. Di sini kita tahu ada kucing Persia berhidung pesek berwarna gelap. Hani melakukan persilangan beberapa kali, namun belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, yaitu kucing Persia berhidung pesek dan berwarna gelap. Dari uji persilangan yang dilakukan, Hani mengetahui bahwa sifat warna terang dominan terhadap warna gelap. Jadi yang dominan itu adalah warna terang. Jadi terang dominan, kemudian berarti yang terang itu dominan. Daripada gelap. Di sini dari uji coba persilangan yang dilakukan, Hani mengetahui bahwa sifat warna terang dominan terhadap warna gelap dan hijau mancung itu dominan terhadap pesek. Arti dominan berarti hurufnya besar. Kalau yang resesif itu kecil. Oke. Hani melakukan persilangan kucing Persia hidung pesek warna terang bergenotip. Jadi ini pesek terang itu G itu adalah pesek terang dan kucing Persia hidung mancung warna gelap kita silangkan dengan M besar, M kecil, G kecil, G kecil. Itu adalah sifat dari mancung gelap. Nah, kita akan silangkan masing-masing ya. Ini kita udah dapatkan genotipnya ini sebagai P1. Kemudian kita lagi jadi G1, kita cari gametnya. Kalau untuk mencari gamet kita bisa silangkan dari sini kayak air mancur. Kemudian sini, kemudian gini. Ini juga. Sehingga kita memperoleh gamet yaitu M kecil G besar, M kecil G kecil, M kecil B besar lagi, M kecil G kecil lagi. Jadi kita tulis 2 aja.
Yang sini kita peroleh M besar G kecil, M besar G kecil lagi, terus M kecil, G kecil, M kecil, G kecil lagi. Jadi kita tulis 2 aja. Kemudian kita akan mendapatkan filial V1, yaitu ada 2, berarti kita bikin gambar aja 4 gini. Ini kucing yang satu, yang sama yang kedua. Yang nomor 1 itu M kecil G besar, M kecil G kecil, M besar G kecil, M kecil G kecil. Jadi kita memperoleh M besar M kecil, G besar G kecil. M besar M kecil, G kecil G kecil. M kecil M kecil, G besar G kecil. M kecil M kecil, G kecil G kecil. Sehingga kita memperoleh yang ditanyakan presentase kucing ras Persia populer adalah, kita peroleh yang ini, itu sifatnya adalah yang dominan itu terang ya, sama mancung, berarti ini mancung terang. Yang ini mancung gelap. Oke, karena ada M besarnya. Yang ini M kecil ya. Yang ini kita tulis di bawahnya aja. Itu adalah pesek terang. Kemudian yang ini adalah pesek gelap. Yang kita cari adalah yang populer. Yang populer tadi adalah kucing yang berhidung pesek warna gelap. Berarti presentasinya berapa? Presentasinya adalah 1, karena dia di sini ada 1, berarti 1:4. Karena ada 4 kotak di sini. 1:4 itu sama aja, yang jawabannya A. Oke, kita lanjut selanjutnya. Solusi pertanian masa depan. Di sini ada bagian bioteknologi ya. Jadi kita memanfaatkan makhluk hidup sebagai dimanfaatkan untuk teknologi gitu. Kita cek masing-masing ya. Kita to the point aja yang ditanyakan apa. Di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan infografis mikroorganisme yang paling tepat digunakan sebagai biofertilizer pada tanaman sereal. Oke, apa itu biofertilizer? Di sini biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang berguna untuk membantu tanaman menyerap unsur hara dari tanah. Mikroorganisme yang umum digunakan, jadi ada 1, 2, 3, 4 itu adalah mikroorganisme yang digunakan untuk biofertilizer. Nah, di sini kita ingin mencari mikroorganisme untuk tanaman sereal. Di sini yang tepat yang mana? Jadi yang tepat adalah Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah tanaman sereal, kita cek satu-satu ya. Yang pertama, rhizobium itu untuk tanaman kacang-kacangan, oke, dan kedelai. Terus kemudian Azotobacter itu untuk tanaman sereal sama rumput-rumputan. Nah, ini sesuai ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Kita cek lagi nih. Yang ini itu fungsinya untuk miskin hara. Dan oke, udah jelas ya, berarti jawabannya yang benar adalah D. Sekarang kita lanjut untuk nomor 17, itu ada jogging pagi. Jadi, olahraga lari itu memang sedang digandrungi masyarakat Indonesia. Bahkan cabang olahraga ini menjadi bagian dari gaya hidup untuk sebagian orang. Nah, ini ada pace-nya yaitu 12. Ini ada 12 menit ya, artinya 12 menit per kilo. Kalau pace itu kalau kita baca adalah, kok susah ya buat nulis.
adalah artinya 12 menit per kilometer. Nah, di sini Reza dan istrinya start dalam waktu yang sama, yaitu Pak Reza berhasil menyelesaikan 2 putaran, sedangkan istrinya 1 putaran. Berarti ketika Pak Reza sudah selesai, ketika istrinya sudah selesai, itu Pak Reza masih lari lagi 1 putaran, gitu. Dan yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan oleh istrinya, Pak Reza, menunggu sampai selesai berlari adalah berapa. Nah, di sini untuk 1 putaran itu jaraknya 2 km ya. Jadi di sini dalam pace-nya 12 menit per km. Jadi istri Pak Reza itu masih nunggu Pak Reza muter 1 lapangan lagi. Berarti dia membutuhkan jarak 2 km, sedangkan 1 km itu waktunya adalah 12 menit. Jadi untuk 2 km itu waktunya adalah 24 menit. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 18. Nomor 18 adalah orang yang sedang bermain bola. Di sini gaya dan gerak yang dilibatkan apa? Kalau orang bermain bola itu pakainya gayanya gaya apa? Yang pertama ini ada gaya mesin jelas enggak ya, kita enggak pakai gaya mesin, gaya listrik juga enggak. Di sini ada gaya listrik, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Gaya otot, benar ya, otot. Kemudian gaya gravitasi, benar, karena bola itu di bawah itu terpengaruh oleh namanya gaya gravitasi. Kemudian gaya gesek antara bola sama rumput ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 19. Nomor 19 itu adalah bagian dari gerak. Oke. Gerak itu ada 2 macam ya, ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan kalian harus tahu apa itu arti perpindahan, apa itu arti jarak, apa itu arti kelajuan, dan apa itu arti kecepatan. Nah, kemudian kalau untuk soal nomor 19 itu berkaitan sama pola tetesan. Di sini ada pola tetesan oli, ada 2 macam ya, ada pola tetesan oli sama Tiger timer. Kalau kita kira-kira membawa suatu barang, kita lihat yang tetesan oli dulu. Kalau kita misalkan motor ini atau truk ini olinya bocor. Ketika jaraknya dekat berarti si truk ini jalannya pelan-pelan. Ketika dia jalannya ngebut pasti jaraknya jauh-jauh. Makanya kita lihat dari pola ini itu adalah gerak dipercepat. Jadi gerak dipercepat itu kita bacanya dari sini ke sini. Searah dengan arah gerak. Kalau arah geraknya ke kanan berarti kita bacanya dari kiri ke kanan. Kalau untuk Tiger timer itu kita bacanya berlawanan. Jadi gini, kalau arah tarikannya ke kiri, dari kiri ke kanan, kita bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kita baca dari renggang dulu. Renggang tadi dipercepat apa diperlambat? Ya, kalau renggang tadi kalau renggang tadi artinya dia cepat. Kalau dekat-dekat itu artinya lambat. Jadi dari cepat ke lambat itu adalah diperlambat. Berarti ini artinya diperlambat. Sekarang kita lihat di soal nomor 19. Ini juga dari kalau ini beda sama di gambar sini ya. Jadi kalau yang ini itu tarikannya lawannya sini. Kalau ini tarikannya kan ke kanan. Kalau ini tarikannya ke kiri. Berarti kita bacanya dari kiri ke kanan. Jadi kita bacanya kebalikannya. Ini dari rapat. Rapat itu artinya lambat. Ke renggang. Renggang itu artinya cepat. Sehingga kita dapat simpulkan kalau ini adalah gerak lurus berubah beraturan jelas GLBB ya. Dipercepat. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 20. Untuk nomor 20 itu adalah materi tentang tekanan. Masih ingat materi tekanan? Tekanan ada macam-macam ya. Ada tekanan pada zat padat, ada tekanan pada zat cair, dan ada tekanan pada zat gas. Nah, ini ada tekanan udara atau tekanan pada zat gas itu bisa kita tuliskan untuk perumusannya yaitu tekanan udara sama dengan 76. Oh ya, ini disesuaikan dengan di soal ya. Di soal juga kita udah tahu ini 76. Berarti kita tulis 76 cm Hg dikurangi ketinggian. H itu ketinggian diper 100. Ketinggiannya ini harus dalam meter.
Oke, sekarang kita lihat kembali ke soal ini. 76, di sini ketinggiannya berapa mdpl? Ketinggiannya adalah 3726. Berarti kita tulis 3726 dibagi dengan 100. Berarti jawabannya adalah 76 dikurangi dengan 37,26. Hasilnya adalah 38,74. Tekanannya gimana? Naik apa turun? Jelas. Kalau kita berada, bumi itu kan bentuknya gini. Di gunung gini. Ini atmosfer. Kalau orang yang tinggal di daerah gunung, itu dia dekat sama atmosfer, sehingga tekanannya cuma kecil segini. Sehingga berbeda dengan orang yang tinggal di daerah dekat laut, dia menopang udara segini tingginya, sehingga dia tekanannya lebih besar daripada orang yang daerah gunung. Jadi semakin kita naik ke gunung, itu tekanannya semakin kecil gitu. Nah, kita cek satu persatu yuk. Kita cek dari jawaban yang nomor 1 dulu. Tekanan udara di puncak Gunung Rinjani mengalami penurunan sebesar 37,74. Oh, ini belum kita kurangi ya. Coba kita kurangi 76 dikurangi dengan 38,74. Oke, 37,74. Salah ya, nggak sesuai ini. Oke, yang nomor 2. Semakin tinggi Rino mendaki gunung, suhu udara menurun sehingga tekanan udara semakin tinggi. Enggak ya, tekanannya makin rendah. Salah. Nomor 3. Pengukuran tekanan udara di puncak Gunung Rinjani adalah sekitar sebesar 38,74. Benar. Yang keempat, saat berada di puncak gunung, udara terasa lebih tipis. Benar ya, udaranya terasa lebih tipis karena tekanannya rendah. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Jawabannya D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 21, itu adalah sistem katrol. Di sini ada sistem katrol tetap, katrol bebas, sama katrol majemuk. Sistem katrol, jangan lupa kalau katrol itu punya keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis katrol, ini materi kelas 8 semester 2. Mana ya? Jadi katrol itu ada katrol tetap. Kalau untuk katrol tetap itu keuntungan mekanisnya adalah, nah ini ya, katrol tetap itu keuntungan mekanisnya adalah 1, karena jumlah tali yang menanggung beban, jadi beban ini itu dipegang oleh satu tali, diangkut oleh satu tali, sehingga keuntungan mekanisnya 1. Untuk katrol bergerak atau katrol bebas, ini disebut juga dengan katrol bebas, itu beban ini ditopang oleh 2 tali, sehingga keuntungan mekanisnya 2. Untuk katrol majemuk atau sistem katrol atau majemuk, ini macam-macam ya. Biasanya bisa lebih dari 2 atau 2 atau lebih gitu ya. Sekarang kita lihat di soal ini. Kalau untuk katrol tetap ini jelas ini dipegang oleh satu tali, sehingga keuntungan mekaniknya itu adalah 1. Untuk gambar nomor 2 itu katrol bebas, itu beban ini dipegang oleh 2 tali, sehingga keuntungan mekaniknya itu adalah 2. Untuk katrol majemuk ini, beban ini itu adalah dipegang oleh 2 tali juga, berarti keuntungan mekaniknya itu adalah 2. Sehingga kita cek satu-satu. Yang A, tetap. Katrol tetap memberikan keuntungan mekanis lebih dari 1. Bukan ya, keuntungan mekanisnya adalah 1. Yang B, katrol bebas memiliki keuntungan mekanis sama besar dengan katrol tetap. Enggak ya, katrol tetap 1, katrol bebas 2. Jadi ini juga salah, nomor B. Yang C, katrol majemuk memiliki keuntungan mekanis lebih dari 1 atau sama dengan 2. Benar ya? Lebih dari 1, benar? Atau sama dengan 2. Oke, bisa. Kita cek lagi. Bebas dapat bergerak bebas sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1, bukan ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 22. Soal nomor 22 itu terkait dengan usaha.
usaha itu di bagian yang mirip juga di bab yang disampaikan berdekatan dengan si katrol. Jadi usaha itu kita simbolkan dengan W besar, di mana usaha bisa kita rumuskan sigma F kali S. S itu adalah perpindahan. F itu apa? F itu gaya. Satuannya adalah Newton, perpindahan satuannya adalah meter. Nah, di sini Andi sedang memindahkan sebuah buku memindahkan sebuah buku ke meja yang jaraknya 2 meter dengan gayanya adalah 2 Newton. Berarti ini mudah ya, tinggal kita masukkan aja. Gayanya adalah 2, berpindah sejauh, ini gayanya 30, berpindah sejauh 2 meter. Berarti 3 kali 2 berarti 60 Joule. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 23. Ini berkaitan dengan energi. Oke, jadi energi itu ada namanya energi mekanik, energi kinetik, sama energi potensial. Jadi ini berhubungan sama energi mekanik. Jadi, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Berarti EP itu dimiliki benda yang tinggi. Di mana EP kita rumuskan dengan M kali G kali H. Itu rumus dari EP. Kalau untuk EK itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan. Sehingga di sini EK itu kita rumuskan dengan setengah mv kuadrat. Di sini benda itu bisa ada di dua posisi. Bisa di posisi atas, bisa di posisi bawah. Ketika benda di posisi atas, jelas dia punya ketinggian. Sehingga ketika benda di posisi atas, itu EP-nya maksimal. Di mana EP-nya bisa kita tulis dengan M kali G kali H. Kemudian di posisi bawah, EP-nya jelas ya dia nggak punya ketinggian, sehingga EP-nya minimal. Sehingga kita bisa tulis 0. Untuk di posisi atas, itu EK-nya itu kebalikan dari EP. Ketika EP-nya maksimal, EK-nya minimal. Kalau kita melemparkan sebuah bola di posisi puncak, dia akan mengalami perlambatan. Lama-kelamaan dia akan berhenti, kemudian jatuh kembali. Itu artinya di posisi puncak itu EK-nya minimal. Sebelum dia jatuh kembali ke tanah ya, atau kita tulis 0. Sedangkan di posisi bawah, EK-nya itu maksimal karena ada gaya gravitasi. Di sini EK bisa kita cari dengan setengah mv kuadrat. Oke, kita kembali ke soal. Di sini apabila roller coaster mulai bergerak dan mencapai posisi P, posisinya P itu di posisi tertinggi. Itu artinya apa? Di sini energi potensial kita lambangkan dengan warna merah, energi kinetik warna biru. Artinya di posisi P itu warnanya adalah yang dimiliki adalah energi potensial tok, karena energi kinetiknya 0. Di posisi tertinggi energi kinetiknya 0, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 24. 24 itu soal tentang pemuaian. Oke, jadi di sini mulai bagian suhu dan kalor ya untuk pemuaian. Oh iya, jangan lupa yang berada di posisi Bantul Serandakan bisa mengikuti les di Bimbel New Solution ya. Ini alamatnya ada di bio. Oke, ini kita akan membahas materi tentang pemuaian. Jadi pemuaian itu ada macam-macam, ada pemuaian luas, ada pemuaian panjang, ada pemuaian tinggi ya. Luas, panjang, sama volume. Oh maaf. Ini adalah pemuaian panjang. Oke, sekarang kita akan coba bahas nomor 24. Nomor 24 itu adalah membahas soal jembatan. Di sini kita tahu untuk pemuaian itu yang ditanyakan adalah perbedaan panjang air kedua jembatan tersebut adalah berarti ada selisih panjang ya. Oke, berarti ada dua
panjang, ada dua benda ya. Ini ada yang pertama ada aluminium sama yang kedua ada baja. Oke, berarti kita bisa tulis delta L aluminium sama delta L baja. Jadi kita mencari dua kali aluminium sama baja. Yang baja kita taruh di bawah aja, L baja. Dimana delta L itu bisa kita cari dengan L0 atau panjang mula-mula kali alfa kali delta T. Di sini juga kita bisa tulis L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Di sini aluminium sama si baja itu dia panjang awalnya sama-sama 100 meter, sehingga kita tulis sini 100 meter aja. Sini juga 100. Alfanya koefisiennya beda. Untuk muai aluminium itu koefisien muai panjangnya segini ya. Atau kalau kita lihat ini koma ini ke titik akhir ini melewati berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ya, berarti kita bisa tulis ulang ini jadi 24 dibagi 1 nolnya tadi karena melewati 6 angka 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga bisa kita tulis ulang jadi 12 per dia melewati 6 angka juga. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Oke, kita masukkan di sini. 100 dikali 24, yang aluminium 24 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi kali 12 per 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dengan delta T-nya. Delta T-nya berapa? Kita lihat di sini perubahan suhu ya, delta T itu dari 20 ke 70, berarti 70 dikurangi dengan 20 yaitu adalah 50. Di sini berarti kita kali 50, ini kita kali 50. Boleh dicoret? Boleh ya, kita coret aja. Di sini 02 kita coret, 03 berarti 1, 2, 3. Ini juga kita coret 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 24 dikali 5 per 1000. 24 dikali 5 itu adalah 120 per 1000. Berarti kita coret nolnya 1 juga. Di sini adalah 12 kali 5 itu 60. 60 per 1000. Kita coret nolnya. Berarti 12 per 100 dikurangi dengan 6 per 100. Itu adalah selisihnya, yaitu susahnya ini 12 per 100, atau kita tulis desimalnya aja biar nggak susah ya. Maaf, ini kita tulis desimalnya jadi 0,12, ini jadi 0,06. Kalau kita kurangi jadinya 0,12 dikurangi 0,06. Nilainya berapa itu? Hasilnya adalah 0,06. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk nomor 25. 25 ini adalah tentang kalor. Kalor itu bentuknya gini ya. Jadi untuk kalor ini di sini juga udah diketahui rumusnya ya. Untuk naik itu kalau misalkan besok nggak ada diketahui rumusnya, kalian hafalin sendiri. Kalau naik itu artinya kalau itu bisa digunain untuk dua hal ya, untuk merubah wujud sama untuk merubah suhu. Jadi kalor fungsinya dua hal. Yang pertama untuk mengubah wujud, yang kedua untuk merubah suhu. Kalau merubah wujud suhunya nggak berubah, kalau merubah suhu wujudnya nggak berubah. Artinya gimana? Jadi gini, misalkan ada es, ketika kita kasih kalor dia bisa mencair. Ketika sebuah air kita kasih kalor dia bisa suhunya naik gitu ya. Untuk merubah suhu, untuk merubah wujud itu kalau dalam grafik dia datar. Dan rumusnya itu adalah males. Untuk merubah suhu dia naik dalam grafik dan rumusnya adalah macet.
Sehingga kita dapatkan di sini dalam gambar ini, di sini adalah grafik naik. Berarti di sini macet atau M kali C kali delta T. Di sini datar. Di sini artinya dia merubah wujud. Kita tulis males. Oke. Atau M kali L. Di sini juga macet karena naik ya di sini. Naik, di sini kita tulis macet. Di sini mules ya. M kali U. Di sini macet lagi. Oke, kita cek satu-satu jawabannya. Jika menganalisis grafik terkait perubahan wujud dan menuliskannya beberapa pernyataan berikut. Q1 merupakan kalor yang mengubah es padat menjadi cair. Benar nggak? Ini artinya merubah wujud. Q1 merubah wujud bukan? Bukan. Berarti nomor 1 jawabannya salah. Yang kedua, menunjukkan tidak ada perubahan suhu pada perubahan wujud es menjadi air. Yang kedua benar ya, dia adalah perubahan wujud, nggak ada perubahan suhu. Berarti nomor 2 benar. Yang keempat adalah banyaknya kalor untuk menaikkan suhu. Keempat itu di sini ya, menaikkan suhu bukan? Bukan ya. Untuk yang nomor 4, ketiga menunjukkan adanya perubahan suhu tetapi wujud tidak berubah. Benar ya, untuk ketiga naik artinya suhunya berubah, wujudnya nggak berubah. Berarti jawabannya yang benar adalah 2 dan 4C. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 26. Nomor 26 itu adalah Lala sama Lili itu sedang mendengarkan musik di taman. Lala memutar lagu dengan nada tinggi dan Lili memutar lagu dengan nada rendah. Artinya si Lala itu tadi nadanya tinggi, si Lili nadanya rendah. Aduh, maaf. Ini agak susah dibuat nulis. Oke. Lala nadanya tinggi, kemudian untuk Lili itu nadanya itu rendah. Ketika nadanya tinggi itu artinya frekuensinya tinggi. Ketika nadanya rendah itu artinya frekuensinya rendah. Frekuensi itu adalah banyak gelombang per detik. Jadi dalam 1 detik itu bisa menghasilkan banyak gelombang, itu artinya frekuensinya. Oke, kita cek di pilihan ya. Yang A. Lagu Lala memiliki frekuensi gelombang lebih rendah dibandingkan Lili. Lala itu nadanya tinggi, sehingga frekuensinya harusnya lebih tinggi. Berarti ini jawabannya yang nomor A itu salah. Yang B. Lagu Lili memiliki frekuensi gelombang lebih tinggi. Lili gelombangnya frekuensinya lebih tinggi, bukan ya? Untuk Lili gelombangnya frekuensinya lebih rendah, bukan lebih tinggi. Oke, sekarang kita cek lagi yang C. Nada tinggi pada lagu Lala berarti Lala nadanya tinggi, berarti frekuensi gelombangnya lebih besar daripada lagu Lili. Benar sekali jawabannya C. Kita cek dulu deh yang D. Nada rendah pada lagu Lili berarti gelombang suaranya bergetar lebih cepat. Enggak, getarannya harusnya lebih lambat daripada si Lala. Jadi jawabannya benar-benar C. Oke, nomor 26 adalah C. Nggak ada masalah? Oke, kita bahas nomor 27. Di sini ada alat musik flute, alat musik tiup ya. Yang kita coba lihat dulu di sini yang ditanyakan apa? Jika kecepatan suara di udara adalah 340, maka frekuensi dasar yang ditanyakan adalah frekuensi. Dimana kita udah hafal kalau frekuensi itu bisa kita cari, V dulu aja lah. V itu bisa kita cari dengan frekuensi dikalikan kok agak rendet ya. Kita ulang aja. V itu bisa kita cari dengan frekuensi dikalikan dengan lambda.
Oke, di sini udah ada untuk kecepatan cepat rambat itu V-nya itu adalah 340 meter per second, dan di sini udah ada juga untuk lambda. Lambdanya bisa kita cari dulu ya. Untuk lambdanya kita cari dulu. Oke, di sini bunyi nyaring pertama terdengar pada panjang tabung 20. Yang ditanyakan adalah nada dasar, berarti adalah yang bunyi pertama. Jadi bunyi pertama itu L-nya itu adalah 20 cm. Oke. Jadi kalau kita lihat alat musik ini, flute itu kan lubangnya ada di salah satu ujungnya ya. Jadi yang satu terbuka, yang satu ditutup. Jadi kalau kita lihat gelombangnya itu kayak gini. Gitu. Jadi gelombangnya seperti itu, atau kalau kita lihat seperti ini. Ini gelombangnya kita bisa cari adalah seperempat panjangnya, panjang kolomnya itu adalah seperempat lambda. Itu ini ya. Untuk bunyi pertama, untuk kedua yaitu 3/4 lambda, yang ke bunyi yang ketiga, nyaring ketiga yaitu 5/4 lambda. Ini karena ditanya adalah nada dasar sehingga panjangnya L itu adalah 1/4 lambda. Dimana kita tahu panjangnya tadi adalah 20 cm, berarti kita bisa tulis 20 itu sama dengan 1/4 lambda, sehingga lambdanya bisa kita cari yaitu 4 dipindah ruas ke sini jadi perkalian 20 kali 4 yaitu adalah 80 cm. Nah, kita udah ketemu kalau lambdanya itu adalah 80, sehingga kita bisa cari frekuensinya itu di sini berapa dengan cara frekuensi. Kita pindah ruas aja ya, frekuensi itu berarti kecepatan dibagi dengan lambda, di mana kecepatannya adalah 340, kita bagi dengan lambdanya adalah 80, sehingga bisa kita coret. Oh, maaf. Itu harusnya panjangnya dalam bukan dalam sentimeter tapi dalam meter. Kita tulis ulang di sini. Ini harus kita jadiin ke meter. Ini tadi senti, berarti 80 jadiin meter jadi 0,8 ya. Maaf. Ada kesalahan tadi. Nggak memperhatikan. Di sini kita ganti jadi 340 dibagi 0,8. 340 dibagi 0,8. Itu nilainya adalah 425 Hz. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 28. Satria mencermati infografis terkait dengan computer vision syndrome dan menuliskan beberapa informasi berikut. Oke, kita cek satu persatu. Ini ada 4 pilihan ya. Kita cek aja. Untuk yang pertama kita cek satu-satu dulu. Pemicu CVS adalah pencahayaan sekitar yang buruk. Kita cek di atas. Awas computer vision syndrome. Blue light atau cahaya biru yang dipancarkan layar smartphone dapat berdampak negatif pada mata. Dari beragam masalah terkait paparan cahaya ponsel, yang paling sering adalah CVS atau Computer Vision Syndrome, di mana CVS adalah gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan perangkat elektronik berbasis komputer seperti laptop, desktop, handphone, sama tablet. Apa pemicu CVS? Di sini yang pertama adalah pencahayaan yang buruk. Berarti yang ini udah jelas benar ya. Oke, kita cek yang kedua. Blue light dari smartphone bisa memberikan dampak positif bagi mata. Benar nggak blue light bisa mendapatkan dampak positif? Enggak ya, ini tadi malah merusak mata. Jadi jawabannya salah, yang nomor 2. Yang nomor 3, metode 20-20-20 yaitu mengalihkan pandangan dari ponsel
setiap 20 detik. Kita cek di sini. Ini ada metode 20-20-20. Yakini mengalihkan pandangan dari layar ponsel setiap 20 menit, bukan 20 detik. Berarti ini jawabannya salah. Oke, kita cek yang keempat. CVS adalah gangguan mata akibat penggunaan perangkat elektronik termasuk HP. Ini jelas benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4B. Oke, kita cek nomor 29. Kita lanjut nomor 29. Itu ada pencerminan datar, di mana ada benda diletakkan di depan dua cermin datar membentuk sudut tertentu sehingga timbullah bayangan-bayangan gitu ya. Di sini bayangannya ada berapa? Di gambar itu ada 3 bayangan gitu. Sekarang kita cek satu-satu. Ini yang tanyakan apa? Salah satu sifat cermin adalah memantulkan benda yang berada di depannya. Terlihat dari gambar bahwa benda yang berada di depan dua cermin berhimpit membentuk sudut tertentu, membentuk sudut ya. Dapat menghasilkan lebih dari satu bayangan. Informasi yang benar terkait pembentukan bayangan seperti tampak pada gambar adalah, oke, sekarang kita cek. Perpotongan perpanjangan sinar pantul, ini sinar pantul ya, terjadi perpotongan perpanjangan sinar pantul, itu membentuk bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Enggak ya, ini salah ya. Oke, ya bayangannya nggak bisa ditangkap oleh layar. Karena berada di belakang cermin gitu ya. Jadi sifatnya nggak bisa ditangkap oleh layar. Oke, untuk yang kedua yaitu cermin datar menghasilkan pemantulan tidak teratur. Bukan tidak teratur ya, pemantulan teratur. Kalau tidak teratur itu pemantulan baur oleh permukaan yang tidak rata. Seperti halnya kalau di kutub itu terjadi fata morgana gitu. Jadi yang nomor 2 juga, yang nomor B itu juga salah. Yang C, membentuk bayangan maya yang tegak dan sama besar di belakang cermin yang merupakan perpotongan sinar pantul. Bukan ya, bukan membentuk bayangan maya yang tegak dan sama besar, tapi yang nyata. Nyata tegak, bukan maya tegak. Berarti jawabannya adalah salah. Terus yang D, bayangan pada cermin datar terbentuk bukan dari perpotongan sinar pantul yang sebenarnya, tapi perpotongan perpanjangan sinar pantul. Benar sekali, ini perpotongan perpanjangan. Jadi dari perpotongan perpanjangan sinar pantul, bukan perpanjangan sinar pantul yang sebenarnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 30. Untuk nomor 30 itu ada namanya kamera.